Kalau di Kecamatan Terentang masih aman ya. Artinya penghulu fungsional ya. Mungkin jumlah peristiwa ini kesini kan tipologi C. Kami 2022 kemarin ya, kami dapat penghargaan sebagai duta stunting di Kuburaya. Untuk menikah tidak apa-apa, tapi mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sungai Raya. Selamat datang di OBB, obrolan bangsa biasa. Bisa gini, Pak? Ya. Posisinya memang GID, Pak. Oh, begini. Nanti. Oke. Pas. Okay. Mikrofonnya pas, Pak. Ya. Nah, ini kan karena apa ya, Pak ya? Standar mikrofonnya. Jadi kalau kita ngomong harus dekat dikit dengan mikrofon, Pak. Iya. Udah kayak Deddy Kombuser belum, Pak? Iya. Ini, Pak, karena baru pertama nih. Iya, Pak. Grogi ya. Pak Abdussalam. Gimana, Pak? Kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wa syukurillah. Wala ni'matillah. Insyaallah. Saat ini sedang bertugas di KUA Terentang, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Saya sudah sekitar saya mulai 2019 di tanggal SK saya di tanggal 28 Maret 2019 ditugaskan atau ditugaskan di KUA Terentang sebagai penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Kepala KUA. Jadi sampai sekarang berarti sekitar 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih ya, Pak. Kalau sampai April 2024 genap saya 5 tahun. Sebelumnya di mana, Pak? Saya sebelumnya di KUA Sungai Ambawang. Sungai Ambawang. Saya di KUA Sungai Ambawang mulai 2006 sebagai CPPN atau calon pegawai pencatat nikah. Ketika SK PNS saya 2027 SK saya sebagai pelaksana KUA, dan tahun 2011 saya diberikan kepercayaan untuk menjadi penghulu fungsional sesuai SK saya di tahun 2011. Ya. Sampai di Ambawang 2026 ya, tugas saya di Ambawang, di kawasan Ambawang sampai Maret 2019. Jadi tanggal 2 April 2019 saya secara resmi bertugas di KUA Kecamatan Terentang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini, Pak ya. Alhamdulillah. Dan suasana baru di KUA Kecamatan Terentang membawa banyak hikmah bagi saya ya. Yang dulunya saya di Terentang tidak pernah nyampai. Alhamdulillah. Sekarang nyampai, Pak ya. Sudah 4 tahun lebih ya. Banyak hikmah yang dapat saya ambil petik hikmah di balik itu. Mudah-mudahan keberkahan yang saya harapkan ya, dan bisa bermanfaat untuk umat atau untuk masyarakat Terentang khususnya. Amin. Ya. Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama ya, karena KUA ini adalah Menteri Agamanya di kecamatan. Nah, ya. Menteri Agama di kecamatan. Menteri Agama di kecamatan. Jadi saya ini perpanjangan tangan Kepala Kemenak Kuburaya yang bertugas di Kecamatan Terentang, terutama di bidang keagamaan ya. Iya, Pak. Dan yang sekaligus sebagai berikan penerangan agama Islam di Kecamatan Terentang dan membangun keharmonisan antar umat beragama ya. Dan banyak hal ya, dan berikan inovasi baru untuk hal yang lebih baik ya untuk masyarakat Kecamatan Terentang khususnya, dan pada umumnya untuk masyarakat Kuburaya. Pak,
Jadi gini Pak, kemarin itu banyak beredar gitu Pak, Iya, isu di sosial media, berita-berita bahwasannya KUA itu banyak pensiun gitu Pak. Nah, kalau kita mengutip secara sederhana ini kan kalau merujuknya ke KUA itu pasti Pak Penghulu gitu kan. Nah, iya, Pak Penghulu banyak pensiun nih. iya, Gimana yang anak-anak muda nggak nikah ini? iya, Ya, itu alhamdulillah. gimana tanggapan Bapak tentang isu yang beredar Iya, seperti itu Pak? iya, iya, alhamdulillah. Isu yang beredar di media, ya tentunya itu sumbernya mungkin kalau memang isu itu betul, ya kan dari Kementerian Agama Pusat ya, Iya Pak. khususnya di Bimas Islam ya. Kalau bicara tentang apa itu banyaknya KUA yang pensiun, tentunya juga akan banyak juga kekurangan stok penghulu gitu ya, Iya Pak. penghulu fungsionalnya. Karena kepala KUA ini sebenarnya penghulu fungsional juga ya. Saya sebagai kepala KUA, saya juga fungsional. Sebagai fungsional, maksudnya penghulu fungsional hanya diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Saya sama aja seperti seorang guru di sekolah ya. Kepala sekolah itu kan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Artinya kepala KUA itu bukan suatu jabatan yang selamanya, bisa jadi suatu saat jadi penghulu murni. Bisa saja seperti kepala sekolah, bisa jadi guru biasa gitu ya. Iya. Tergantung ya kebijakan dari apa pimpinan ya. Kemudian tentang stok penghulu. Kalau stok penghulu itu berdasarkan jumlah peristiwa nikah di kecamatan itu ya. Kalau di kecamatan Terentang masih aman ya. Artinya penghulu fungsional ya. Mungkin jumlah peristiwa nikah sini kan tipologi C. Apa tuh Pak? KUA Terentang itu Tipologi C itu? tipologi C. Jadi peristiwa nikah itu stok penghulu bisa ditambah jika melihat kondisi tipologinya ya. Jadi pernikahan yang keberadaan KUA di kecamatan itu masing-masing di kecamatan di suatu kabupaten kota ya, itu ada tipologinya, ada golongannya ya. Kalau di Sungai Raya untuk kubur raya ya, Iya Pak, Sungai Raya. KUA Kecamatan Sungai Raya itu masuk tipologi A. Karena banyak gitu ya Pak ya yang menikah. Bahkan KUA Sungai Raya itu masuk tipologi A dan peristiwa nikah terbesar se-Kalimantan. Terbesar se-Kalimantan Pak? Bukan se-Kalbar ya, se-Kalimantan. Bukan suku Buraya lagi gitu ya Pak ya? Tapi se-Kalbar. Buraya, se-Kalimantan, artinya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Paling banyak ya Pak ya? Terbanyak se-Kalimantan. Dan udah pasti tipologinya masuk tipologi A. Iya, iya. Kecuali nanti ada pemekaran kecamatan, nggak tahu ya. Kan pastinya berkurang ya jumlah peristiwanya. Jadi tipologi A itu untuk kubur raya khususnya ya, Sungai Raya. Sungai Raya. Kalau tipologi A itu jika peristiwa nikahnya ya di rata-rata 100 ke atas per bulan ya. 100 ke atas. Iya, per bulan. Atau ada lagi tipologi B. Tipologi B itu kubur raya di KUA Kecamatan Sungai Kakap. Sungai Kakap. Sungai Kakap itu peristiwa nikah terbesar kedua di kubur raya. Dengan jumlah? Dengan jumlah peristiwa nikah rata-rata 50 sampai 100. Per bulan? Per bulan. Ya. Mohon maaf ya Pak ya. Ya. Mohon maaf untuk Terentang nih ya. Mohon maaf. Itu 1 tahunnya di bawah 100. Di bawah 100. Wah. 1 tahun. Ini harus kita gencarkan anak-anak mudanya ini untuk menikah. Ya, yang penting batas usianya enggak kurang ya. Kalau kurang baru ya tahu ya Pak ya, sangat sedikit sekali ya Pak ya. 100. Jadi mohon maaf karena memang mungkin kondisi jumlah penduduknya. Iya. Ya. Kalau bicara tentang budak muslim sini
90% mungkin Muslim ya Iya, benar Pak. di kecamatan. Tapi memang mungkin jumlah penduduknya memang sedikit. Sedikit. Karena kok infonya itu database penduduk kecamatan itu di Terentang masih paling sedikit. Paling sedikit. Bahkan lebih kecil dari Kolontor B. Iya. Di sini ada 10 desa. Kalau di KMB itu ada 5 desa. 5 desa. Dan mungkin lebih padat penduduknya. Iya. Kemudian yang lain itu ya baru ada tipologi C. Iya. Tipologi C itu peristiwa nikah ya dari 1 sampai 50 rata-rata. Per bulan. Iya. Misalnya kayak Terentang ada 10 kan. Ada 5 per bulan. Mungkin di Kubu ada 20 1 bulan. Itu masuk C. Kemudian di Ambawang, oke lah di Ambawang ini kan masuk peristiwa nikah terbesar ketiga di Kuburaya. Tapi masuk C. Kenapa? Karena itu rata-rata peristiwa nikah per bulannya di bawah 50. Kalau ada bisa sampai 60, tapi mungkin di bulan-bulan padat aja. Kayak bulan Zulhijjah, bulan haji lah ya. Ya di Ambawang bisa mencapai 60. Tapi kan sehari-harinya, hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain tidak gitu, sampai. Pak, ya? Ada kadang 30, 25, 40 kan. Kemudian Kubu keempat. Mungkin kelima Batu Ampar. Rasau. Terakhir baru Terentang mungkin Pak ya? Iya, terakhir. Jadi kemudian di Kubu, Batu Ampar, Lupa Kedai, Kolong Dorbi, baru Terentang. Jadi Kecamatan Terentang merupakan peristiwa nikah terkecil. Tipologi C. Tapi untuk Batu Ampar karena apa itu di nyebrang lautan ya. Iya, Batu Ampar ini kan nyebrang lautan dan tidak bisa kondisi PP, tidak bisa ya. Hulunya di Pontianak PP tidak bisa mungkin ya. Kalaupun dipaksakan kecuali pakai speed sendiri lah ya. Iya, speed sendiri. Itu pun perlu biaya besar kan. Jadi di situ masuk tipologi D. Oh, tipologi ini sampai D? Iya. Sampai tapi D, tipologi D ini untuk yang di dan sangat terpencil dan jauh. Ya, mungkin karena diapit oleh selat. Iya. Berarti Batu Ampar ya. Kalau di Kuburaya kan Batu Ampar aja. Ya. Tapi Terentang walaupun ini jauh juga, nyebrang juga ya. Tapi masih tipologi C juga. Tipologi C. Kalau saya berharap sih tipologi D sebenarnya Terentang ini kan. Karena kalau tipologi D ini ada subsidinya. Oh ya. iya. Disubsidi. Karena kondisi kan. Kondisi di daerah pedalaman yang akses jarak tempuhnya itu ada melalui lautan kan. Seperti Batu Ampar. Nah, saya 2 kali ke Batu Ampar memang nyebrang selat itu ya, luar biasa. Ya kalau di Terentang itu kan ada tuh Pak wilayah yang sangat jauh dari kecamatan ya Pak ya, Tanjung Lalang gitu Pak. Tanjung Lalang, Batu Desa Betuah ya. Iya Desa Betuah gitu. Nah ini mungkin kita tidak tahu. Saya sudah sampaikan ke pihak kabupaten bersama di Bimas bahwa Terentang ini juga ada desa yang jangkauannya begitu jauh. Dan perlu bisa daratan ya. Tapi mungkin karena memang hanya 1 desa ya. Artinya kan 9 desa itu bisa ditempuh daratan ya. Sehingga tidak masuk dalam tipologi D. Kalau Batu Ampar kan secara jarak tempuh kan memang lewat selat kan. Hal-hal kaitannya dengan pernikahan alhamdulillah ya untuk Kecamatan Terentang ya. Kami bisa menyesuaikan diri. Mohon maaf dulu ketika saya masuk di Kecamatan Terentang, KUA lah khususnya ya, kami masih pakai manual ya, peristiwa nikah masih manual, masih tulis tangan ya. Kemudian penginputan lewat SIMKah itu belum berjalan. Alhamdulillah sedikit sedikit saya belajar ya untuk bisa menyesuaikan diri dengan KUA lain. Alhamdulillah saat ini kami juga memberikan pelayanan pada masyarakat dan menghimbau pada masyarakat atau pada jatin, pada calon pengantin yang mau menikah di wilayah Terentang ya, untuk mendaftarkan
Jatim tersebut lewat online ya. Sekarang udah lewat online ya Pak ya? Iya, tapi bukan berarti kita daftar online ini bukan berarti daftar online lalu diam-diam ketika mau nikah datang, bukan gitu ya. Artinya tetap kami punya aturan ya, bahwa pendaftaran online itu boleh kapan saja ya. Misalnya 2 bulan sebelumnya daftar online, tapi berkas pernikahannya diantar ke KUA ya, minimal 10 hari sebelum hari H. Sebelum hari H, 10 hari kerja ya. Iya. Bukan 10 hari hitungan hari. Karena Sabtu Minggu tidak dihitung. Oh ya. Hari libur tidak dihitung. Kalau dalam Senin sampai Jumat ada liburnya ya tidak dihitung. Tidak dihitung Pak ya. Artinya kalau tidak ada libur ya, kalau tidak ada libur berarti 2 minggu. 2 minggu. Minimal 2 minggu sudah diantar berkasnya. Nah, ada beberapa treatment yang harus dilakukan seperti mungkin pembekalan mungkin gitu Pak ya. Iya, nah kan ada BP4-nya, bimbingan perkawinannya pranikah, apalagi sekarang kami dengan lintas sektor, dengan PLKB, dengan Puskesmas, kami kerjasama yang baik dengan Polsek ya, untuk adakan bimbingan perkawinan ya, yang dihadiri oleh lintas sektor, terutama di PLKB dan Puskesmas ya. Karena di PLKB untuk jembatan terentang, bagian PLKB itu bagian ilsimilnya ya. Kalau di Puskesmasnya bagian cek kesehatannya. Cek kesehatan. Ya. Artinya kalau satu hari mau nikah kan tidak sempat. Berarti lembaga ini sudah bersinergi gitu Pak dengan iya, KUA. Alhamdulillah. Bahkan di KUA Terentang kami 2022 kemarin ya, kami dapat penghargaan sebagai KUA ya, sebagai duta stunting di Kuburaya. Duta stunting Pak ya? Iya, di KUA Terentang. Kemudian disusul dari kecamatan Terentang juga masuk duta stunting. Ya mungkin karena ini kinerja kami dengan lintas sektor itu, dengan kecamatan, dengan Puskesmas, dengan PLKB, dengan pihak instansi lain kan. Alhamdulillah kami bisa bersinergi sama yang baik semuanya karena didukung oleh kebersamaan. Jadi kesuksesan kami sebagai duta stunting bukan karena kesuksesan KUA sendirian ya. Karena kerjasama karena ya Pak kerjasama ya. Saya juga menyadari itu karena kerjasama. Tanpa bantuan mereka kami bukan siapa-siapa. Ya. Saya itu melihat beberapa waktu yang lalu kejadian itu sering terjadi gitu. Ada anak-anak yang masih masa sekolah gitu kan, atau anak-anak di bawah usianya menikah, kan usia menikah usia 20 ya Pak ya? Iya, kalau 19 tahun standar minimal 19, ya. Batas tahun minimal ke atas gitu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, ya. Revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ya, bahwa batas minimal pernikahan itu untuk calon pengantin pria 19 tahun wanita. Dan untuk pengantin wanitanya 19 tahun. Tapi kalau dulu sebelum revisi Undang-Undang Pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ya, bahwa batas usia nikah untuk laki-laki atau calon suaminya yaitu 19 tahun dan untuk calon istrinya 16 tahun. Nah, itu kan usia-usia di mana mereka mungkin baru menginjak SMA atau bahkan baru tamat SMA, usia-usia 19-an itu Pak ya. Tapi faktanya banyak kita temui bahwasanya mereka mungkin karena pergaulan ujung-ujungnya tabrakan gitu ya Pak, dalam kutip gitu ya, menikah di bawah usia itu gitu Pak. Nah ini gimana sikap yang diambil dari KUA sendiri bahwasanya kan itu nggak boleh tuh nikah di bawah usia itu gitu Pak. Ya begini, makanya yang kami harapkan ya dengan penerapan undang-undang ini, mari kita sama-sama masyarakat Terentang khususnya sama-sama mengindahkan aturan undang-undang pernikahan yang telah ditetapkan ya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah, yaitu batas calon suami 19 tahun umurnya dan batas minimal untuk calon istri sama 19 tahun. Artinya bagaimana Pak kalau terjadi pernikahan itu di bawah umur 19 tahun? Mungkin karena kondisi yang telah sampaikan tadi ya, karena mungkin adanya
tabrakan atau kecelakaan ya. Iya. Atau memang tidak ada unsur itu, murni memang Mau sama ndak mau mau nih. sama mau dan pengennya cepat. Iya. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak ya. Selama kita sudah memberikan penyampaian pada mereka, mungkin dari pihak desa, pihak tokoh, orang tua ya, dari lingkungan sudah sampaikan mereka bulat bertekad untuk menikah, tidak apa-apa, tapi mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sungai Raya. Ribet tidak itu Pak? Atau Kuburaya ya. Ribet tidak Pak? Juga mereka cukup mendaftar langsung, tapi yang mendaftar adalah wali atau orang tuanya. Orang tua. Kalau istrinya, misalnya calon istri ya, calon mempelai perempuan yang kurang umurnya, ya dari pihak calon mempelai perempuannya yaitu orang tuanya atau walinya yang mendaftar sana ke PA. Tapi nanti yang sidang di PA itu orang tuanya dan si anak itu. Ya. Nah, ketika sudah sidang, anggaplah nih mereka usia 16 tahun nih, sama-sama sidang, kemudian setelah sidang, kemudian nikah di KUA gitu Pak, dan mendapat surat nikah, kemudian buku nikah dan sebagainya gitu Pak. Iya, tapi gini, ya prosedurnya kan gini, Mas ya. Prosedurnya seperti biasa mau daftar nikah, membuat N1 surat pengantar nikah dari desa ya. Ya kakak, KTP, data orang tua, bapak ibu ya, nik dan lainnya kan. Kemudian daftar di KUA setempat kan. Lalu KUA merevisi data itu, merevisi validasi ya. Memvalidasi ternyata umurnya kurang dari 19 tahun. Kita buat surat penolakan. Namanya model N5. Model N5 itu jadikan dasar untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dari si Jatin itu ya. Kalau hanya calon suaminya, ya calon suaminya aja yang mengajukan. Tapi data-datanya tetap kedua belah pihak ya. Kalau calon istrinya yang kurang dari 19 tahun, berarti wali dari calon istrinya itu yang mengajukan. Ya calon suaminya yang hanya dipinta datanya aja. Nah gitu. Bagaimana kalau misalnya mereka diterima? Ya, ada keputusan hak pengadilan. Dan dapat perintah dari pengadilan mandat untuk dicatat nikahnya. Ya kami harus catat. Memang aturannya seperti itu. Ya. Selama tidak ada dispensasi nikah dari pengadilan, kami tidak boleh mencatat ataupun menghadiri pernikahan itu. Kalau di KUA itu Pak, yang boleh menikahkan, khususnya nih petugas di KUA, PNS atau non PNS itu memang hanya satu atau banyak Pak yang di KUA ini? Ya begini, yang mencatat maksudnya ya, mencatat pernikahan itu ya itu penghulu fungsional. Full. Ya. Tapi kalau memang kondisi ya atau ada kebijakan dari penghulunya juga tidak bisa menghadiri ya, karena berbagai hal. Yeah. Itu yang mungkin secara teknis saja ya, mungkin secara teknis dibahkan pada suatu waktu karena kondisi ya. Yeah. Untuk mewakili KUA itu mungkin ada orang yang berikan mandat ya untuk menghadiri ya. Jika itu pernikahannya bukan wali hakim. Tapi jika pernikahannya wali hakim ya tupoksinya itu atau aturannya itu ya meminta pada kepala KUA terdekat ya, KUA sebelah ya, kalau di Terentang mungkin dengan KUA Sungai Raya atau KUA Rasojaya, KUA Kubu ya, untuk beliau yang menghadiri jika pernikahan wali hakim. Karena pernikahan wali hakim ini yang hadir harus wali hakim, harus kepala KUA-nya. Berarti memang awalnya itu si calon pengantin memang sudah mengomunikasikan nanti yang minta menikahkan itu dari KUA. Tapi boleh saja kan kalau yang menikahkannya itu dari orang bapak dari si perempuannya gitu Pak, yang menikahkan gitu kan ya? Iya. Ya begini ya, sebenarnya di masyarakat ya, bahkan kalau biasanya kalau penghulu
atau KUA itu kan menawarkan ya pada walinya. Misalnya orang tuanya, Bapak mau nikahkan sendiri anak kandungnya atau berwakil, Pak? Saya berwakil, Pak. Ya kalau berwakil KUA-nya harus siap, Dok. Iya, harus siap. Karena yang namanya penghulu harus siap dengan tugasnya dan fungsinya kan. Betul. Inti penghulu mencatat. Bukan menikahkan kan. Iya. Menikahkan sewaktu-waktu. Kalau walinya berwakil harus siap. Yang bilang enggak bisa ya. Oh penghulu enggak bisa. Saya taunya nyatat katanya. Saya nyatat aja, saya enggak bisa. Oh jadi penghulu kan ada kompetensinya. Sebagai penghulu ada syarat-syaratnya. Ya harus paham kan. Terutama dengan undang-undang atau dengan undang-undang pernikahan dan fikih-fikih yang bicara tentang pernikahan. Fikih-fikih yang menguraikan tentang pernikahan atau fikih mundakahat. Ini mukah dia paham, undang-undang perkawinan paham, ketika wali berwakil siap, gitu kan? Ya. Tapi jika walinya mau yang menikahkan, itu lebih baik, lebih afdol. Tapi jika bisa ya, jangan mau nikah, baru udah pada ramai, masih mau belajar. Kasihan orang bertunggu. Ya kalau belajar sekali langsung bisa, emang Pak ini gimana Pak? Kalau di KUA memfasilitasi Pak untuk belajar apa namanya? Selama mereka minta diajari. Iya. Tapi kan kadang mereka ada yang siap. Nah, Pak, saya udah siap, udah bisa, ya kita nggak usah diajari. Kecuali yang calon pengantin kita memang di bimbingan itu diarahkan ya. Ini nanti cara nerimanya ya. Tapi ada wali nikah itu yang memang minta diajari dulu. Bagus, tapi sebenarnya idealnya itu sebelum pelaksanaan akad nikah. Atau H-1 ya. H-1 kan bisa lewat pesan suara, lewat media chat kan, tulisan kan. Iya, benar. Sekarang udah media HP luar biasa kan. Tidak harus ketemu Pak ya. harus ketemu. Atau cukup yang ketemu yang calon pengantinnya aja. Nanti calon pengantinnya atau anak putri dari si wali itu yang menyampaikannya kan. Ada, cuman kami ya kalau memang siap ya kita kasih kesempatan pada wali itu. Yang Syafi'iyah ya dalam kitab Kifayatul Ahyar ya bahwa syarat pernikahan itu selain ijab qabul ya, selain ijab qabul itu ada 4 syarat sahnya pernikahan. Ya. Yushtaratu fi sihhati aqdin nikah huduru arba'atin. Dalam kitab Kifayatul Ahyar halaman 50 juz 2. Halaman 50 atau sampai halaman 51 enggak salah ya. Yushtaratu fi sihhati aqdin nikah huduru arba'atin. Disyaratkan syahnya pernikahan itu jika dihadiri oleh 4 orang. 4 orang. Iya. Minimal ya. Iya, minimal. Tapi yang ramai Pak, bagus. Karena pernikahan suruh umumkan. Umumkan pernikahan kata Nabi. Kalau perlu lebih afdal itu di masjid dan pukul rebana. Ramai-ramai biar masyarakat tahu bahwa dia itu memang nikah. Calonnya itu. Jangan diam-diam gitu Pak ya. Besoknya ketemu berduaan kemana-mana. Emang ada istrinya. Orang udah tahu gitu ya Pak ya. Tapi kok diam-diam tiba-tiba penjengan kemana-mana, ini siapa ya? Emang nikah dia, kapan nikahnya? Iya. Nah itu sunnahnya kan umumkan ramai-ramai, tapi minimal 4 orang. Maksimal enggak terbatas. Mau 1000 orang, mau 500 orang enggak apa-apa. Karena ada biasa pernikahan ramai kan. 4 orang ini terdiri dari apa saja nih Pak? 1 yaitu wali nikah. Wali nikah. Wali nikah ini urutannya ya. Kalau kita buat grafik skema yaitu anggaplah di tengah-tengah ini adalah ayah. Ayah kan grafiknya di tengah-tengah ayah. Ayah, anggaplah ini ayah kan. Iya. Ini ya. Ya. Ini ayah ya. Iya. Ini saya kunci, ini anggaplah di bawah, di atas ya. Iya. Ini ayah, ini wali akrab. Ayah dari perempuan. Iya. Yang punya wali kan perempuan. Iya benar. Kalau laki-laki hanya wali murid aja. Wali murid. Wali murid kalau di sekolah wali murid kan. Iya benar. Wali juga tapi wali murid. Iya. Nah, tapi kalau perempuan kan wali nikah juga, wali murid juga kan. Benar, wali santri gitu. Nah, ini wali akrab terdekat. Selama ini masih hidup, tidak boleh pindah wali yang lain.
ya. Iya. Tapi ada pengecualian jika ini hidup, maksudnya masih belum meninggal ya. Iya. Lalu dia karena faktor usia atau karena sakit keras ya. Ini pikun misalnya kan. Iya. Karena stroke misalnya pikun, sudah tidak bisa menguasai dirinya. Lupa dengan dirinya. Jangankan wali ini, maksud wali ini menguasai artinya ya. Wali ini artinya menguasai. Wali nikah berarti menguasai ke anak itu untuk dinikahkan. Ya, kalau dia ada pikun, gimana mak menguasai? Menguasai dirinya dia udah bisa. Tadi udah makan bilang belum makan. Lupa deh Pak ya. Udah lupa. Dia mau pipis di tempat misalnya kan? Iya. Gimana mau jadi wali? Ini kata fikih ya, fikih mazhab Syafi'iyah ya, dikatakan dalam fikih Yarim Kifaitulah ya juz 2 halaman 52 dikatakan ini boleh pindah pada wali berikutnya. Wali berikutnya itu naik ke atas. Jadi kalau di atas ayah siapa? Di atas ayah. Skemanya. Ingat ini di atasnya. Abang dari ayah. Bukan di atasnya. Kakek. Oh kakek. Bapaknya bapak. Bapaknya kan? bapak. Bapaknya bapak. In ala. Sampai ke atas. Kalau bapaknya bapak ada, bapaknya masih ada, ya. Maksudnya kakeknya bapak, ya. Bapaknya si perempuan itu, tapi mungkin jarang lah ya. Jarang. Bapak kakeknya udah meninggal kok punya bapak masih hidup. Tapi bisa jadi kan, bisa jadi karena mungkin faktor dia panjang umur kan. Itu naik, boleh, ya. Jangan hakim, dia yang ganti. Tapi kena alasan pikun atau sakit berat yang memang dia tidak bisa menguasai dirinya. Karena wali ini harus menguasai dirinya dulu. Benar. Nah, mana mau mewalikan kalau dia sudah lupa, sudah tidak bisa apa-apa ya. Nah, selama dia masih ada dan tidak seperti itu ya, dialah sebagai wali. Tidak boleh diwakili oleh anaknya, oleh kakeknya atau bapaknya kan, atau pamannya ya. Pamannya bisa kanan kiri kan, yang penting saudaranya ayah. Saudaranya ayah. Ya, bukan saudaranya ibu ya. Dari pihak ayah maksudnya. Baik paman nomor 1, paman nomor 2 kan, itu aja kan. Bisa. Kakak beradik ada 3 laki-laki semua. Berarti kan ini paman ya. Iya benar. Nah, tapi ini yang akrab terdekat. Kalau ini meninggal dunia ke siapa Pak? Kalau ini meninggal dunia ayahnya, maka pindahlah pada ayahnya ayah. Kakek nih ya. Berarti kalau ini anaknya ya, yang ini putrinya ya. Ya. Berarti ayahnya ayah ini kan kakek. Iya, kakek. Kakek masih ada, kakek yang harus menikahkan. Ayah dan kakek meninggal. Ayah dan kakek meninggal ya. Kalau ayah dan kakek meninggal, turun ke bawah. Abangnya yang laki-laki ya, atau adiknya? Yang laki-laki ya. Iya. Di sini maksud turun ke bawah sini ya. Iya. Ini nih anaknya ayah. Iya. Berarti saudaranya si calon istrinya ini, calon perempuan, calon mempelai perempuan maksudnya. Calon mempelai perempuan, maka calon mempelai perempuan ini kan misalnya punya abang. Iya. Sebapak seibu kan. Iya. Bapaknya sama, ibunya sama ya. Kalau bapaknya beda enggak boleh ya. Oh, bapaknya beda enggak boleh. Ibunya sama. Kan misalnya bapaknya meninggal, lalu ibunya meninggal lagi, atau pisah kan? Iya. Tidak boleh ya. Kemudian ya, ini kan biasa ada ya, biasa saudaranya si calon mempelai perempuan ini punya saudara sampai 3 misalnya kan? Iya. Kakak beradik ada abangnya 2, adiknya 1 ya kan? Iya. 4 saudara kan, 4 bersaudara, dia sendirian yang perempuan, yang lain laki-laki ya. Kakek meninggal, orang tua meninggal, kan dia walinya. 3 nih. 3 ini dikatakan dalam fikih itu dikatakan taswiyatul wali. Punya persamaan wali. Punya persamaan wali dalam apa tuh? Dalam legalitasnya. Sama-sama punya haknya. Tinggal dia diskusi nih bertiga nih. Tapi lebih baik karena kita pada kode etik ambil yang lebih tua ya. Berarti yang abang tertua, yang lebih tua. Ambil ini misalnya si Ahmad tertua, bawahnya si Motolib misalnya, adiknya yang perempuan misalnya Syafi'i, ambil si Ahmad kan. Kalau Ahmad nggak mau?
Kalau Ahmad yang mau bawahnya. Tapi tidak maunya sebab apa? Iya. Misalnya memang udah setuju, tidak apa-apa ambil adiknya aja. Dan tidak ada ini, tidak ada penghalang, tidak ada tuntutan. Ahmad tidak boleh nuntut. Karena ada wali juga, taswiyatul wali. Kita ambil yang tua aja hanya menghargai kan? Iya. Secara etika aja. Secara etika kita ambil yang lebih tua. Tapi kalau kasusnya 4 beradik ini ternyata perempuan semua, berarti pindah ke paman. Karena ini tidak ada ini wali saudara ini tidak ada. Maka ke samping. Bisa samping kanan samping kiri. Yang penting dia sama-sama paman kan? Iya. Ya sama kata tadi ya, kalau pamannya ini lebih tua, kita ambil yang lebih tua. Itu etika aja ya. Iya. Sebenarnya mau dia muda pun tidak apa-apa. Yang penting dia balik. Yang penting dia sudah dewasa. Standar wali kalau dalam fikih itu 15 tahun ya. Kalau secara fikih ya 15 tahun itu udah pasti balik. Ya kita ambil standar umur aja, dengan pakai standar dalam fikih itu. Kalau fikih-fikih yang mu'tabar di masyarakat kan, balik itu ada 2 ya. Balik itu dalam fikih itu ada 2 yang menyebabkan seorang dikatakan mukallaf atau sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syariat-syariat Islam di sholat, puasa, ya. Itu kan orang yang sudah balik. Anak kecil sholat hanya berupa latihan kan. Iya benar. Nah, puasa baru latihan. Maka ada anak-anak kecil biasa puasanya habis zuhur makan, gitu kan? Iya, habis zuhur makan. Karena itu latihan aja kan. Sholat zuhur atau azan zuhur makan. Sebenarnya tidak puasa pun mereka tidak apa-apa kan. Hanya untuk latih supaya nanti ketika dia udah balik terbiasa kan. Kalau dalam fikih itu ya, balik itu kalau perempuan ketika dia mengalami menstruasi. Ya, menstruasi misalnya anak-anak sekarang 10 tahun udah minum. Banyak anak-anak sekarang perempuan umur 10 tahun ada yang udah subur ya Pak ya. Bisa subur. Ya. Tapi jika normal tidak berdasarkan kasus itu 15 tahun. 15 tahun. Atau kalau laki-laki dia belum berumur 15 tahun, belum berumur 15 tahun dia mengalami mimpi indah. Mimpi indah. Bukan mimpi basah. Mimpi basah. Kalau mimpi basah itu ngompol ya Pak ya. Iya. Mimpi indah lalu paginya basah. Iya. Pak ini Pak. Iya kan. Itu tapi kalau standar wali jangan itu jadikan ukuran. Iya. Ya memang kasih umur aja kan. Kita lihat standar umur aja dia. Iya. Di umurnya berapa ya. Kemudian Mas ya. Yang seperti tadi kita ambil yang lebih tua dulu ya. Kemudian jika wali paman tidak ada ya, tapi paman punya anak laki-laki. Anak laki-laki. Berarti kan sepupu dari si calon mempelai perempuan. Iya, sepupunya. Boleh jadi wali. Jadi wali boleh sepupu. Kalau memang udah tidak ada lagi. Iya. Bahkan kalau sepupunya meninggal, sepupunya punya anak, berarti keponakan kan? Keponakan. Sepupu ya. Laki-laki. Dia juga boleh. Tapi jika memang dia meninggal ya. Tapi biasanya kan jarang terjadi ya, sampai ke pun anaknya sepupu ya. Tapi dalam fikih itu boleh sepupu menikah dengan sepupu. Jika memang suka dan memang jodohnya ya. Sepupu dengan sepupu boleh Pak? Iya, walaupun dari pihak dia sebenarnya bisa jadi wali kan. Anaknya paman ya mau menikahi dia, terus walinya ndak ada semua, bapaknya tidak ada, kakeknya saudara yang tidak ada, memang dah ada atau mungkin sudah meninggal dunia maksudnya ya. Ini jatuhnya pada wali hakim, padahal sepupu ini posisinya wali juga, ndak boleh rangkap. Ya mau jadi wali mau dinikahi juga kan, ya baru wali hakim pada KU ya gitu. Itu yang saya sampaikan tadi, satu wali ya. Jadi syarat pernikahan, sahnya pernikahan dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 50 itu satu wali. Hadirnya wali. Hadirnya wali di sini ya. Hadir langsung di majelis pernikahan ya. Bahkan dia nikahkan sendiri lebih baik. Atau misalnya dia lewat surat. Misalnya ya, si wali ada di Jawa Tengah misalnya, tidak bisa hadir ke Pontianak atau ke Terentang ya. Dia pakai surat yang diketahui kepala KUA setempat
dan dibaca ya, dan dikirim ke sini, dia sama juga wali. Boleh itu Pak ya? Boleh. Walaupun dia hadirnya surat itu. Dan surat itu dibaca oleh dia dan kami pihak KUA baca juga. Oh ya, ini ya ada penyerahan secara tertulis ya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adanya pengantin laki-laki, pengantin perempuan ya. Adanya pengantin, calon pengantin maksudnya ya. Calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan. Calon pengantin laki-laki selama ini kan kebanyakan memang langsung hadir kan? Iya. Tapi calon pengantin laki-laki boleh berwakil jika memang kondisinya harus berwakil. Contohnya Karena itu, Pak. keadaan. Contohnya, misalnya ada calon suami istri yang calon pasangannya yang laki-laki ini jauh. Anggaplah orang Magelang lah. Iya, Magelang. Orang Magelang menikah dapat jodoh di Terentang. Iya. Pas hari nikahnya mungkin dua Sabtu Minggu yang akan datang. Dia udah booking tiket misalnya 2 hari sebelumnya. Ketika pas mau berangkat dia sakit. Iya. Atau pas berangkat ada banjir di Jakarta, nggak bisa pergi ya, misalnya kan. Otomatis kan nggak bisa ke Pontianak. Iya benar. Boleh berwakil dengan dasar itu. Ya, boleh berwakil, diwakili oleh pihak keluarga yang di sini. Tapi kalau nggak ada apa itu halangan itu ya nggak boleh. Ijab kabulnya gimana Pak? Ijab kabulnya ya untuk dia. Oh gitu. Saya terima nikahnya. Contoh saya terima kawinnya. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Misalnya Fatimah binti Ahmad untuk si A, misalnya kan, bukan untuk kita, untuk dia dengan mas kawin sekian. Ya. Nggak boleh ya Pak, umpamanya video call gitu kan, tapi tanpa salaman dengan KUA gitu. Oh iya. Selama ini kan dalam fikih-fikih mu'tabarah ya, dalam fikih-fikih mu'tabarah, tapi kalau dalam undang-undang perkawinan saya tidak menemukan ya. Yang boleh video atau mungkin lewat telepon ya, itu walinya. Wali boleh lewat telepon jarak jauh. Tapi kalau di KUA lebih diutamakan yang tertulis itu. Taukil wali lewat tulisan di ketua KUA. Karena itu memang ada bukti fisik. Kalau video atau lewat telepon kan susah, ada bukti fisiknya kan. Betul. Nah, tapi dalam fikih-fikih yang berkembang di masyarakat boleh lewat telepon. Ya, jika tidak mungkin hadir dan memang bisa dipertanggungjawabkan itu. Apa itu suaranya itu? Memang benar-benar walinya itu kan. Apalagi UKW-nya tidak kenal kan? Iya. Ada yang meyakinkan atau yang bertanggung jawab dengan si pembicara itu atau wali itu yang jarak jauh. Ya, kalian yang kenal kan? Itu sebenarnya lebih utamanya yang pakai tertulis ya. Tapi boleh ya. Kemudian yang ketiga adanya saksi. Saksi 1, yang keempat adanya saksi 2. Karena kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahida ya adlin. Ini kata sabda Rasulullah, tidak sah pernikahan itu kecuali dengan hadirnya wali nikah. Yang saya sampaikan tadi kan. Kemudian juga dengan 2 orang saksi yang adil. Yang paham bahwa itu bahasa pernikahan, bahasa siwat ujab kabul ya. Saya nikahkan kau, saya terima, itu kan siwat ujab kabul namanya. Ya, harus berarti paham, mahar tidak termasuk Pak? Tidak, tapi lebih baik kalau disebut. Andaikan tidak disebut, tidak apa-apa ya. Contoh nih umpamanya nggak ada mahar nih, umpamanya hanya nggak bisa beli cincin lah gitu ya. Tapi ada uang gitu kan. Ya nggak apa-apa, mahar gitu. Mahar itu kan bahkan kata Nabi, berilah mas kawin itu walaupun dari cincin dari besi. Ya. Berilah mas kawin walaupun cincin dari besi. Khotamin min hadid, walaupun cincin dari besi. Maksudnya jangan sampai dada. Ya. Tapi janganlah kasih cincin dari besi dong. Maksudnya itu kan hanya perumpamaan. Ya jika tidak ada.
Imitasi Ya. banyak ya Pak ya Ya. jual. Atau jangan cincin lah kalau nggak mampu, uang 50.000 Udah kah, cukup Pak ya. uang 100. Kalau cincin kan lumayan kalau beli kan. Iya. Kalau cincin emas itu mungkin minimal kok sekarang 600-an ya. Ya. Itu udah kecil itu. Pak, Kalau yang standar ini 1 ada jutaan. ini Pak, ada kita melihat bahwasanya kalau di Terentang itu kan ada wilayah yang jauh tadi. Iya. Yang di Betuah, Martalaya itu kan satu wilayah yang dimana itu isinya Muslim semua gitu Pak ya. Iya, Ya. Marta Nah, ya. dan jaraknya kan ke pusat kecamatan ini sangat jauh gitu Pak. Sangat jauh ya. Nah, kalau sampai saat ini sudah seberapa banyak di Dusun Martalaya itu yang mencatatkan dirinya di KUA Terentang gitu, Terentang Pak? ya. Ya semenjak saya tugas di Terentang ya, dan kami tahun 2020 adakan sosialisasi pernikahan di Dusun Martalaya, Desa Betua ya. Sampai saat ini yang tercatat pernikahannya baru 1. Dari berapa tahun tuh Pak? Ya selama saya tugas di sini selama 2019 sampai 2023. Tapi saya nengok di database-nya, saya melihat di database sebelumnya ya. Iya. Memang di zaman KUA sebelumnya juga jarang. Juga jarang ya Pak ya? Jarang. Ada beberapa tahun tuh saya lihat di grafiknya itu kosong. Kalau Bapak melihat ini apa faktor utamanya nih Pak yang membuat pencatatan pernikahan di dusun itu sangat rendah sekali? Sangat rendah ya. Iya, sangat rendah. Ya mungkin bisa saja mereka banyak yang asalnya itu masyarakat pindahan ya. Iya. Mungkin database-nya dia seperti KKTP masih KTP luar, seperti KTP Toba misalnya kan, atau Tayan, ya bisa saja mereka mengurusnya di KUA Tayan. Tidak apa-apa kalau dia memang datanya di Tayan. Tapi kalau misalnya database-nya memang penduduk Betua, iya, harusnya wajib memang mereka tercatat di KUA Terentang. Kalaupun mereka mau mendaftarkan diri di KUA Tayan, tapi pakai rekomendasi dari KUA Terentang itu ya. Ya mungkin ya saya berharap ya ke depan ya mudah-mudahan pencatatan nikah di Kecamatan Terentang pada khususnya lebih tertib dan lebih terakomodir semua, lebih-lebih seperti di Desa Betuah ya, mudah-mudahan ya dengan kerjasama dari berbagai pihak ya, juga mungkin oleh kepala desa dan lainnya ya. Mudah-mudahan lebih tertib dan lebih terpantau ya. Terpantau. Karena kasihan kemarin waktu saya ke Betuah itu banyak mereka yang menyampaikan aspirasinya ya di bidang pencatatan nikah. Bahwa saya sampai sekarang Pak tidak ada buku nikah. Tidak ada buku saya nikah. arahkan mereka itu isbat. Mungkin mereka juga merasa kesulitan kan untuk mengakses itu Pak ya. Iya, karena dari Betua mau ke Kuburaya mau ke Sungai Raya luar biasa jauhnya ya. Lewat Tayan juga jauh. Kecuali ada ya harus minimal harus nginap ya. Ya, harus nginap. Ya, apalagi ya sebenarnya kalau memang mereka punya keinginan ya tidak ada masalah ya. Cuman kan mungkin tidak didukung oleh sarana dan lainnya sehingga mereka mungkin lebih sulit. Ya mudah-mudahan ke depan nanti mungkin ada pihak-pihak ketiga yang peduli bisa kerjasama dengan kami, mungkin bisa mengadakan isbat massal ke Kecamatan Betuah dengan mendata data-data penduduk yang tidak tercatat ya, kita bisa bekerjasama, bisa menghadirkan dari berbagai pihak, terutama dari pihak pengadilan ya, benar, bisa menghadirkan dari sana atau minimal kita adakan isbat massal di Kecamatan Terentang lah. Iya. Jadi betul bisa terlibat itu ya. Mudah-mudahan ke depan ya. Amin mudah-mudahan ke depan walaupun mungkin bukan di zaman saya. Iya. Mungkin di zaman berikutnya mereka bisa buat gagasan seperti itu bagus. Karena harapan kalau dari saya ya semakin tertib pencatatan nikah kami merasa semakin semakin puas, berarti pelayanan kami lebih efektif ya, berarti tujuan pelayanan kami lebih baik ya. Karena saat ini pencatatan nikah ini sangat penting karena di
di kartu keluarga jika suami istri tidak ada Pencatatan legalitas buku nikah ya, maka di kartu keluarga di Dukcapil itu ya statusnya dia tulis nikah atau kawin belum tercatat. Oh, langsung tercatat gitu Pak ya? Statusnya kawin belum tercatat. Kemudian tanggal perkawinan di kolom sesudahnya itu kosong. Kosong. Dan memang tak tercatat. Iya. Kan masa suami istri tidak dicatat kan? Kita beli motor ada catatannya. Kita beli sepeda motor, ada STNK, Iya. ada BPKB. Masa maaf andaikan beli itu. Beli seorang istri. Tidak punya legalitas. Betul. Tidak punya legalitas formalnya tidak ada. Kan? Betul. Kan sungguh kasihan gitu ya. Nah, yang lebih terpenting bahwasannya terentang adalah pencatatan paling sedikit ya Pak ya. Paling sedikit. Nah, untuk anak-anak mudanya segeralah menikah. Kalahkan Sungai Raya. Segera menikah, tapi kalau memang sudah umurnya mencukupi sesuai syarat-syaratnya ya Pak ya. Sudah dengan syarat dan rukun nikahnya dan juga bagi pemuda-pemudi di Kecamatan Terentang ya. Karena standar idealnya pernikahan itu ya, idealnya mungkin dari segi kesehatan, dari kematangan dalam berumah tangga ya memang antara 25 dan 35 lah ya. Antara 25 tahun sampai 35 tahun itu standar yang bagus ya. Benar. Tapi bukan berarti di bawah itu tidak boleh. Karena undang-undang perkawinan 19 tahun udah boleh ya. Udah boleh, tapi itu termasuk perkawinan dini juga, tapi masih bisa dicatat masih dicatat, tapi masuk perkawinan usia dini. Kemudian kalau Pak udah 35 ke atas tidak boleh Pak, umur 36 bukan tidak boleh, tapi usia produktifnya, terutama yang perempuan ya. Karena masa penopos itu kata pihak kesehatan kan umur 35 ke atas kan, dia usia suburnya sudah lewat kan, artinya tapi semuanya atas kehendak Allah. Tapi idealnya itulah idealnya kan ada yang mengatakan tuh Pak, kalau usianya di bawah 30 Allah masih campur tangan. Di atas 30 Allah lepas tangan. Carilah sendiri itu. Carilah sendiri itu. Carilah sendiri ya. Enggak bantu dia. Ya semoga di permasalahan-permasalahan yang di dusun Martalaya segera terselesaikan dan banyak instansi-instansi dan lembaga-lembaga lain yang berkomunikasi dan bersinergi lah gitu dengan KUA sehingga pencatatan di Kecamatan Terentang ini bisa berjalan dengan baik lah gitu ya Pak ya. Amin. Insya Allah nanti dengan berbagai pihak dan kami nanti akan sampaikan juga dengan penyuluh agama di Kecamatan Terentang dan teman-teman di organisasi keagamaan untuk bisa bangun silaturahmi dengan masyarakat Martalaya dan masyarakat apa satunya itu Batualang ya. Batualang karena juga di situ ada penduduk Muslim ya. Mudah-mudahan mungkin teknisnya bagi masyarakat yang sudah suami istri dan tidak ada legalitas formalnya buku nikah, mudah-mudahan nanti bisa kami adakan solusi seperti isbat massal ya. Karena sekarang isbat ini sebenarnya sekarang kan banyak pelayanan isbat itu lewat online. Hanya kadang tingkat pengetahuan masyarakat yang belum siap kadang kan. Ya, cuma mudah-mudahan nanti bisa kerjasama dengan pihak lintas sektoral, bisa bersama dengan pengadilan agama, bahkan bisa kita minta bantuan Bupati ya, Pemda bagaimana solusinya untuk memfasilitasi masyarakat Dusun Martalaya dan Dusun Batualang yang banyak pernikahannya tak tercatat supaya bisa mengikuti isbat massal. Kalau bisa isbat massalnya itu di tempat. Di Betuah juga. Kantor desa misalnya kan. Dikumpulkan. Dikumpulkan kan dekat. Kalau ke Kecamatan Terentang juga jauh kan mereka kan. Kasihan juga PP lumayan juga kan. Transportnya kecuali mungkin mereka rombongan pakai motor air atau apa. Tapi kan waktu lama. Iya benar. Kalau motor air mungkin 5 jam mungkin ya. Iya 5 jam kurang lebih. 5 jam juga ya kan. Jadi kalau mau sidang isbatnya besok ya enggak bisa berangkat besok kan. Nginap 1 hari dulu. Berangkat sehari sebelumnya. Ya mudah-mudahan walaupun mungkin ini nanti
tidak terakomodir di zaman saya. Mudah-mudahan nanti ke Amin, depan amin. Bisa ditindaklanjuti ya. Yang jelas niat kami ingin semua pelayanan pernikahan itu untuk masyarakat yang baik yang baru daftar nikah atau yang sudah terjadi tidak tercatat, mudah-mudahan ke depan bisa tercatat dengan adanya isbat. Karena kami tidak bisa membantu jika mereka tidak melaksanakan isbat nikah di pengadilan agama. Ya, kita buatkan, kita tuakan, tidak bisa. Tidak bisa, ya. Ya, kami, tapi isbat nikah ini juga pengadilan juga mempertimbangkan jika pernikahannya baru, mereka lebih mengutamakan yang pernikahannya lama. Misalnya ada orang tuh nikah 2010, 2009, 2008, 2000 kan, atau 88, itu lebih diutamakan. Tapi yang baru-baru nikah tahun 2002, 2003, ya disarankan di KUA, koordinasi KUA gimana, atau mungkin nikah ulang atau apa ya, kan mereka masih baru, ya. Yang tua-tua ini kan tidak bisa dituakan. Anak udah ada kan, akte kelahiran udah ada. Nanti akte kelahiran mereka sudah punya buku nikah, akte kelahiran anak mama, atau mamanya aja disebutnya ibunya kan, maka dia minta pengesahan akte kelahiran itu dengan catatan pinggir ya ke Capil ya, dengan adanya pengesahan nikah dari pengadilan agama ya, dengan juga bukti buku nikahnya, sehingga dia akan disebut anak dari suami istri si A si B ya. Itu jadi mereka sama dengan akte kelahiran biasa ya, yang anak bapak ibu ya. Ya. Kawan udah berapa menit? Hampir 1 jam lah. Alhamdulillah. Sudah terasa ya ngobrolnya. Sudah terasa ngobrolnya. Sudah tersampaikan. Mungkin kita cukupkan ya Pak ya. Iya. Terima kasih sama-sama. Dan kami dari tim OBB terima kasih banyak karena Bapak sudah datang menghadiri undangan kami di podcast ini, dan semoga seluruh masyarakat bisa menonton ini dan teredukasi gitu ya Pak ya. Amin, amin. Ya, terima kasih atas undangannya. Mohon maaf koreksi dan sarannya jika apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak sesuai atau mungkin ada kesalahan ya dalam penyampaian. Pas lah Pak. Ya, namanya manusia tidak luput dari salah dan hilaf, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi mudah-mudahan tidak salah terus ya. Amin. Dan mudah-mudahan tidak lupa terus. Kalau lupa terus, salah terus, itu namanya sengaja. Tapi kalau sekali lupa ya memang udah karena memang apa itu ya, karena lupa lah gitu ya. Betul. Nah,